Jangan tonton video ini kalau teman-teman nggak mau kaget. Dunia gemetar dengan ketegangan hari, dari podium PBB yang megah hingga jalan-jalan Teheran yang bising. Kita bisa mendengar satu teriakan yang bergema, sebuah sumpah yang sepertinya tidak bisa dinegosiasikan. Matikan Israel atau dead Israel. Permusuhan abadi, musuh bebuyutan, dan perang tanpa akhir atau begitulah kampanye dari luar. Apakah Anda siap untuk plot twist yang paling dramatis di abad ini? Sebuah skenario di mana dua musuh yang paling tidak mungkin entah bagaimana akan bersatu. Ini bukan hanya tentang berita hari ini tentang halaman yang sudah lama tertulis. Di Washington ada seorang pria yang sedang mempersiapkan kepulangannya. Dia adalah Reza Pahlavi II, putra dari Syah Iran yang digulingkan oleh Revolusi Islam tahun 1979 di bawah perlindungan think tank pro-Israel. Dia bertemu dengan pejabat senior AS dan tokoh-tokoh Zionis secara terbuka. Targetnya hanya satu, kembali ke Teheran. Sementara itu, Ali Khamenei menua sanksi ekonomi mencekik Iran. Rakyat mulai lelah dan rezim perubahan sedang dirancang dengan berat. Tapi ada satu hal yang mereka lupa. Nabi Muhammad SAW sudah bicara tentang Iran 1400 tahun yang lalu. Dan yang beliau sabdakan bukanlah yang kamu sangka. Hadis Muslim nomor 2144 menyatakan, dari Isfahan akan keluar 70.000 orang Yahudi yang memakai jubah-jubah mereka dan mengikuti Dajjal. Apakah Anda mendengar ya, orang Yahudi di jubah Persia keluar dari Isfahan untuk mengikuti fitnah terbesar akhir zaman, Dajjal. Paradok paling mengerikan. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah juga menukir riwayat tentang koalisi kekuatan timur yang berpihak pada Dajjal. Dan kekuatan Persia disebut telah berubah haluan. Bukankah ini aneh? Iran yang setiap tahun memperingati Hari Quds untuk solidaritas Palestina, Iran yang mencetak poster Death to Israel jutaan lembar, Iran yang membiayai Hizbullah Hamas False. Apakah teori keadilan Israel selama ini hanyalah sandiwara panjang? Sebuah drama politik di panggung dunia. Sementara hadis tentang dingin menggambarkan Persia dan Yahudi berjalan bersama menuju fitnah akhir zaman. Dan hadis-hadis lain memperjelas lokasinya. Dajjal keluar dari arah timur, dari Khurasan, dari hadis riwayat Tirmidzi. Tetapi di tengah kegelapan fitnah dari timur, Nabi SAW memberikan sebuah spoiler yang krusial dan sebuah sinyal yang harus diperhatikan baik-baik oleh seorang mukmin. Panji hitam dari timur, bukan dari Teheran. Khurasan bukanlah nama negara modern di peta. Khurasan adalah kawasan luas yang meliputi Iran, Timur, Afghanistan, sebagian Turkmenistan, dan Asia Tengah. Wilayah yang justru hari ini yang paling jauh dari kendali rezim di Teheran. Nabi juga memberikan instruksi, jika kalian melihat panji-panji hitam keluar dari Khurasan, datanglah. Sesungguhnya di sana ada Khalifah Allah, Al-Mahdi. Hadis riwayat Ahmad Al-Hakim. Hadis tidak menyebut Teheran sebagai titik kebangkitan. Hadis tidak menyebut rezim Syiah saat ini sebagai pembawa panji Al-Mahdi. Kebangkitan sejati tidak datang dari rezim berkuasa. Ia datang dari arah yang tidak diperhitungkan. Ini bukan kebetulan. Ini bukan teori konspirasi. Lihatlah semua bersamaan. Pertama, dinasti Pahlavi didukung AS dan Israel mengincar Teheran. Kedua, Isfahan disebut Nabi sebagai titik keluarnya 70.000 Yahudi pengikut Dajjal. Ketiga, Persia dan Yahudi dalam narasi profetik akan berjalan bersama di akhir zaman. Keempat, dua tanduk fitnah. Kelima, Khurasan titik munculnya Al-Mahdi, bukan dari Teheran. Satu persatu potongan-potongan ini tampak sendiri-sendiri. Tapi ketika Anda menyatukan, ini bukan kebetulan. Ini ada skenario yang sudah lama tertulis dan kita sedang membacanya secara langsung. Lalu apa yang harus dilakukan seorang mukmin di tengah pusaran fitnah ini? Nabi SAW memberitahukan tanda-tanda akhir zaman bukan untuk membuat kita panik, tapi agar kita siap. Pertama, tidak terkejut.
Seorang mukmin tidak kaget dengan kejadian yang sudah diramalkan nabinya. Kedua, tidak terprovokasi. Fitnah akhir zaman dirancang untuk menyeret kita ke dalamnya. Orang-orang yang tahu peta tidak tersesat. Ketiga, tidak salah memilih pihak. Ketika batas antara pembela Islam dan musuh Islam terkabur, kembalilah ke hadis. Keempat, perkuat diri dan keluarga. Karena ketika fitnah datang, yang selamat bukannya paling lantang berteriak, tapi yang paling kuat imannya.